Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Chandra dari SMP Negeri 13 Kerinci. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik, yaitu pembelajaran terdiferensiasi yang terintegrasi dengan media augmented reality yang berbasis pada environmental education. SMP Negeri 13 Kerinci adalah sekolah sehat dan juga sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2023. Sebagai sekolah adiwiyata, salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah adalah tentang sampah. Tentu, berbagai upaya telah dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan kemudian, sekolah SMP Negeri 13 Kerinci adalah sekolah penggerak yang tentunya menerapkan implementasi kurikulum merdeka dalam proses pembelajarannya. Salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh SMP Negeri 13 Kerinci adalah rendahnya hasil belajar siswa. Dari hasil asesmen nasional pada tahun 2023, pada aspek numerasi, diperoleh hasil bahwa 33% siswa memenuhi kompetensi minimum, sementara 67% siswa belum memenuhi kompetensi minimum. Dengan rincian, 2% siswa masuk ke dalam kategori mahir, sementara 31% siswa masuk dalam kategori cakap. Selebihnya, 49% siswa masuk dalam kategori mendasar dan 18% siswa masuk dalam kategori perlu intervensi. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, termasuk saya pribadi, pembelajaran yang tidak mengakomodir kebutuhan murid. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya melakukan asesmen awal untuk mengukur kesiapan belajar siswa dengan menggunakan platform Quizizz. Diperoleh hasil, 5 orang siswa masuk dalam kategori paham utuh, 12 siswa masuk dalam kategori paham sebagian, dan 7 orang siswa masuk dalam kategori belum paham. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia, maka sebelum pembelajaran saya membiasakan siswa untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai oleh siswa. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan dapat menentukan luas dan volume dari kubus dan balok tersebut. Pada praktik baik ini, saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Untuk langkah pertama, saya memberikan pertanyaan mendasar. Tapi sebelumnya, saya memberikan video tentang permasalahan sampah dan mengajukan pertanyaan kepada siswa solusi terhadap permasalahan tersebut. Banyaknya sampah ini hanya 7,5% saja yang mampu. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa solusi terhadap permasalahan sampah? Silakan, yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, silakan Nadia. Penting melakukan upaya pembersihan. Ya, terima kasih kepada Nadia. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Nadia tadi. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan Alif. Kurangi penggunaan sampah plastik. Ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Reza. Mengubah sampah menjadi barang yang berguna. Pada kegiatan selanjutnya, yaitu desain project, di mana peserta didik membuat jaring-jaring kubus dan balok dari kertas karton. Diharapkan peserta didik memiliki gambaran tentang bentuk kubus dan balok. Pada kegiatan ini juga diberikan media aplikasi augmented reality
di mana peserta didik mempelajari, mengeksplorasi konten ataupun materi berkenaan dengan kubus dan balok sesuai dengan gaya belajar atau preferensi cara belajarnya. Di mana pada kegiatan ini saya tidak mengelompokkan peserta didik dalam kelompok gaya belajar, tetapi saya memberikan preferensi cara belajar kepada semua siswa, baik itu yang auditori, yang visual maupun kinestetik, sehingga diharapkan peserta didik memiliki banyak preferensi cara belajar. Untuk yang auditori, sudah tersedia podcast ataupun audio dalam aplikasi Augmented Reality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita belajar. Sementara untuk visual, sudah tersedia animasi, jaring-jaring kubus dan balok, kemudian gambar tentang rumus, luas permukaan dan volume kubus dan balok. Kemudian untuk kinestetik, para siswa bergerak mencari gambar target untuk aplikasi media augmented reality. Media augmented reality ini adalah karya inovasi saya sendiri. Saya buat sendiri, saya rancang sendiri, saya kembangkan sendiri. Pada tahap selanjutnya, peserta didik merencanakan jadwal proyek yang akan dibuat. Pada langkah selanjutnya, saya melakukan monitoring terhadap proyek yang telah dibuat siswa. Pada langkah ini, saya menerapkan environmental education atau pendidikan lingkungan hidup, di mana saya mengintegrasikan isu-isu masalah lingkungan hidup ke dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik membuat proyek barang-barang bekas menjadi barang yang bermanfaat, yang bernilai. Dalam kegiatan ini, saya juga menerapkan prinsip kurikulum merdeka yang inspiratif, menyenangkan, interaktif, di mana para siswa membuat proyek sesuai dengan minatnya. Ada siswa yang berminat membuat produk berupa tempat tisu, ada siswa yang membuat produk tempat pena, ada juga siswa yang membuat celengan. Dari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa memahami bahwa matematika tidak hanya berhitung saja, tetapi bisa diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa secara bekerja sama, berkolaborasi, membuat produk sesuai dengan minatnya. Itu artinya, dalam pembelajaran ini, saya menerapkan diferensiasi produk sesuai dengan minatnya. Pada kegiatan selanjutnya, peserta didik melakukan presentasi di depan kelas terhadap proyek yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan membuat tempat tisu dari kardus. Alat-alat dan bahannya adalah kardus, kertas karton, dan lilin. Dari kendala yang kami hadapi adalah membeli alat, meminjam alat, dan mencoba menggunakan penggaris untuk. Pada kegiatan ini, saya melakukan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajarnya. Peserta didik dengan paham utuh, saya berikan LKPD dengan soal yang lebih kompleks dan menantang. Sementara peserta didik dengan kategori paham sebagian, diberikan soal yang sederhana. Sedangkan peserta didik yang masuk kategori belum paham, diberikan soal yang sederhana dengan penyelesaian terbimbing. Saya senang karena pembelajaran matematika sekarang lebih sering menggunakan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi yang saya alami selama belajar matematika. Saya senang karena belajar matematika sangatlah santai. Dengan aplikasi media AR, rumus-rumus atau jaring-jaring dapat kami pahami dengan mudah. Kami ditugaskan untuk membuat tugas praktek yang dari kardus bekas bisa membuat hasil yang bermanfaat. Contohnya seperti tempat tisu dan tempat pensil. Kami mengambil membuat tempat tisu agar mudah dan bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video berbagi praktik baik yang dipresentasikan oleh Pak Ade Chandra MPD, kontennya sangat menarik ya, terutama untuk sintak-sintaknya begitu detail. Setelah melihat video berbagi praktik baik dari Bapak Ade Chandra MPD, itu sangat bagus sekali dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutamanya guru, majelis guru SMP Negeri 13 Kerinci ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.